Aldehid dan keton. Konsep dasar. Golongan aldehid disebut juga alkanal dan golongan keton disebut juga alkanol. Keduanya berisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama, CnH2nO, tetapi berbeda gugus fungsinya. Aldehid senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat satu atom H, atau dapat ditulis CHO. Keton senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil atau dapat ditulis CO. Keduanya mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Beberapa contoh aldehida. Rumus molekulnya CH2O. Rumus struktur HCOH. Nama senyawa metanal. C2H4O. Rumus struktur CH3COH. Nama senyawa etanal. C3H6O. Rumus struktur CH3CH2COH. Nama senyawa propanal. Beberapa contoh keton. Rumus molekul C3H6O. Rumus struktur CH3COCH3. Nama senyawa aseton. C4H8O. CH3COCH2CH3. Nama senyawa metil etil keton. C5H10O. Rumus struktur CH3CH2COCH2CH3. Nama senyawa dietil keton. Tata nama aldehid dan keton. Menurut nama IUPAC, pemberian nama aldehida dan keton secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkana. Pada aldehida, akhiran A diganti menjadi al, sedangkan pada keton, akhiran A diganti menjadi akhiran on. Rantai induk aldehida ataupun keton adalah rantai C terpanjang yang mengandung gugus aldehida dan keton. Rantai alkil atau gugus atom lain yang terikat pada rantai induk dinamakan rantai cabang. Contohnya CH3CH, C berikatan 2 dengan O, diberi nama etanal. CH3CH2CH, CH berikatan dengan CH3 dengan berikatan dengan C berikatan rangkap 2 dengan O, dan C berikatan dengan H, diberi nama 2-metil-1-butanal. Pada keton, penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus keton mempunyai nomor terkecil. Contoh CH3C, C berikatan rangkap 2 dengan O, berikatan dengan CH3, diberi nama propanon. Nama trivial aldehid dan keton. Aldehid HCOH, formaldehida CH3CHO, asetaldehida CH3CH2CHO, propianaldehida, keton CH3COCH2CH3, metil etil keton CH3COCH2CH2CH3, metil propil keton. Isomer pada aldehida dan keton. Isomer posisi. Isomer rantai pada aldehida dimulai dari suku keempat, yaitu aldehid yang memiliki 4 atom karbon, C4H8O. Contoh CH3CH2CH2CHO, butanal. CH3CH2CH3, 2-metil propanal atau isobutanal. Isomer heksanon pada keton. CH3COCH2CH2CH2CH3 diberi nama 2-heksanon atau metil butil keton. CH3CH2COCH2CH2CH3 diberi nama 3-heksanon atau etil propil keton. CH3CH3
CO, CH, CH berikatan dengan CH3, CH2, CH3 diberi nama 3-metil 2-pentanon atau metil sebutil keton. Isomer fungsi. Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mengandung gugus fungsi berbeda. Contoh, C5H10O sebagai aldehida, pentanal 2-metilbutanal 3-metilbutanal 2,2 dimetilpropanal, C5H10O sebagai keton 2-pentanon 3-pentanon 3-metil-2-butanon. Sifat-sifat aldehida dan keton. Sifat-sifat fisika. Yang pertama yaitu wujud. Pada tes standar, metanol berwujud gas yang baunya tidak enak. Suku-suku lain berwujud cair, dan makin panjang rantai karbon, baunya makin harum seperti buah. Sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen berdasarkan di antara senyawa yang diberikan H dengan senyawa nonpolar. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan aldehida dan keton yang ber-MR rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol. Karena aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Yang keempat, daya hantar listrik. Aldehida dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Sifat-sifat kimia. Yang pertama, ikatan. Aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Aldehida dan keton bersifat polar, sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Kepolaran. Aldehida dan keton merupakan senyawa polar. Ketiga, kereaktifan. Aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehida. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Reaksi-reaksi aldehida dan keton. Yang pertama, reaksi adisi. Adisi terbagi menjadi 3, yaitu adisi hidrogen, adisi natrium bisulfit, dan adisi hidrosyanida. Yang pertama, adisi hidrogen. Aldehida ditambah dengan H2, hasilnya menjadi RCH2OH, alkohol primer. Keton ditambah H2 menghasilkan alkohol sekunder. Adisi natrium bisulfit. Aldehida ditambah NaHSO3 atau natrium bisulfat menghasilkan RCH, C berikatan dengan OH, C berikatan dengan OSO2Na. Keton ditambah dengan NaHSO3 atau natrium bisulfat menghasilkan kristal sukar larut, yaitu dengan rumus senyawa RCH, C berikatan dengan R absen, C berikatan dengan OSO2Na. Yang ketiga, adisi hidrosyanida. Aldehida ditambah hidrosyanida menghasilkan hidroksi karbonitril cyanohydrol. Keton ditambah hidrosyanida menghasilkan suatu cyanohydrin. Yang keempat, adisi alkil magnesium halogen. Aldehida ditambah alkil magnesium halogen menghasilkan alkohol sekunder. Keton menghasilkan alkohol tersier. Adisi amonia.
Aldehida ditambah NH3 atau amonia menghasilkan aldehida amonia. Yang kedua, reaksi oksidasi. Yang pertama, oksidasi dengan oksidator kuat. Aldehida menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, oksidasi dengan pereaksi Tollens atau oksidator lemah. Aldehida ditambah pereaksi Tollens yaitu menghasilkan asam karboksilat ditambah cermin perak. Yang ketiga, oksidasi dengan pereaksi Fehling. Aldehida ditambah pereaksi Fehling menghasilkan asam karboksilat ditambah tembaga oksida atau berwarna merah bata. Catatan, keton tidak dapat dioksidasi dengan oksidator lemah seperti pereaksi Fehling dan pereaksi Tollens. Jika keton dioksidasi paksa, maka keton akan pecah menjadi dua macam asam karboksilat yang jumlah atom C-nya masing-masing lebih sedikit daripada keton semula. Reaksi pembuatan aldehida dan keton. Alkohol primer CH2OH menghasilkan aldehida RCHO menghasilkan asam karboksilat RCCOOH. Kompleks krom piridin dapat mengubah alkohol menjadi aldehida. Alkohol piridina menjadi aldehida. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder, biasanya dilakukan dalam suasana asam karena dalam suasana basa keton dapat beroksidasi lebih lanjut. 2-oktanol direaksikan H2CrO4 menghasilkan 2-oktanon. Kegunaan aldehida dan keton. 1. Metanol. Formaldehida diperoleh dengan mengoksidasi metanol oleh O2 dari udara dengan katalis Cu. Larutan aldehida dengan kadar 30-40% atau formalin untuk mengeraskan protein sehingga menjadi kenyal. Formalin biasa dipakai untuk mengawetkan preparat-preparat anatomi, mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh untuk mengawetkan makanan. Sebagai bahan baku untuk pembuatan zat warna, damar sintesis, dan bahan berbagai jenis plastik termostat yang tidak meleleh pada pemanasan. 2. Propanon atau aseton dibuat dari distilasi kering kalsium asetat. Propanon sering digunakan sebagai pelarut senyawa organik seperti lilin, cat, plastik, dan obat-obatan sebagai bahan dasar pembuatan kloroform dan iodoform. Sekian pembahasan tentang aldehid dan keton pada kali ini. Saya Tiara Nasela dengan NIM G1E1211070 dari Prodi Farmasi mohon undur diri. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.